Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Semua aman, semua sehat, semua dalam perlindungan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan, karena kita orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang kesayangan Tuhan. Hari ini saya ingin bicara guys tentang perjalanan konser misi saya di pedalaman-pedalaman di suku-suku terasing di Indonesia. Saya percaya guys, engkau akan mendapat inspirasi, sukacita dan gairah untuk ikut bermisi ke pedalaman, ke suku-suku pedalaman yang kita cintai. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang belum pernah kita kenal. Kita akan memiliki banyak saudara karena mereka juga bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin guys. Kali ini guys, mohon sabar. Mohon sabar, jangan terburu-buru pindah channel. Jangan terburu-buru pindah channel yang lain. Saya memberikan konser misi ini supaya engkau bisa tahu bagaimana luar biasanya Nusantara, tanah air kita tercinta, Indonesia. Tuhan memberkati. Haleluya, amin. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit, thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Hari ini saya menjumpai jemaat MCC, Mission Compassion Community Church, yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di Bogor, yang ada di Jogja, yang ada di Solo, yang ada di Salatiga, yang ada di Surabaya, yang ada di Kota Malang, serta Kota Denpasar, Bali. Saya juga menjumpai saudara saya dan orang-orang yang terlibat dalam misi yang ada di Kota Manado, Talaut, Sangir, luar biasa, puji nama Tuhan, serta Palu, juga yang ada di Kota Tarakan, Nunukan, juga yang ada di Malinau, juga yang ada di Pulau Semenggaris, Pulau Sebuku, Seputuk, juga yang ada di Samboja, Kalimantan Timur yang rencana akan menjadi ibu kota Indonesia. Saya menjumpai juga yang ada di Samarinda. Halo Samarinda, juga saya menjumpai yang ada di Putu Sibau, Kalimantan Barat, juga yang ada di Kalimantan Tengah yang hari ini barusan saja merintis pelayanan di tepi sungai. Luar biasa, puji nama Tuhan. Saya juga menjumpai yang ada di Mentawai, yang ada di Pulau Siberut, yang ada di Tua Pejat, yang ada di Pulau Sipora. Halo, apa kabar semuanya? Kiranya roadshow Mission Konser ini menjumpai engkau. Kita bertemu lagi di dalam video ini. Amin. Saya juga menjumpai anak rohani saya yang jauh, yang ada di Kabanjahe, di kaki Gunung Sinabung, yang sementara merintis dan membangun gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Menjumpai juga semua pendoa-pendoa yang ada di Pekanbaru, puji nama Tuhan. Saya juga menjumpai yang ada di Ambon dan Kepulauan Maluku. Kiranya kita berjumpa lewat video ini di dalam konser misi bersama. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Secara khusus saya juga menjumpai yang ada di Papua. Halo Papua, halo Papua, Manokwari, Merauke, juga Kota Timika, Freeport, Jayapura, Biak, Nabire. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat? Halo Papua, tetap melakukan penginjilan dan sukacita di dalam kita masuk ke pedalaman-pedalaman yang belum pernah dikunjungi. Puji nama Tuhan. Saya juga mendoakan terus ketika saya membuat KKR di Wamena. Puji nama Tuhan.
Wamena adalah pusat kota di daerah pedesaan di Papua Barat. Hari ini Wamena menjadi milik Tuhan. Amin. Saya juga mendoakan untuk semua orang yang masih terus bergerak di Papua. Saya ingat waktu itu naik kapal sampan kecil yang hanya ada 7 orang bersama kepala suku. Kita melewati laut yang deras. Oh, ombak yang setinggi 15 meter. Aduh, saya mau mati. Saya lihat hiu berlalu lalang di sebelah sampan kami. Tetapi Tuhan melindungi. Tuhan menolong. Kita terapung-apung 3 jam di tengah laut. Tetapi Tuhan menolong kita. Kita aman. Kita sukacita. Kita diselamatkan Tuhan. Oleh sebab itu, terus memberitakan Injil untuk Papua. Karena Tuhan akan datang melewati Papua. Puji nama Tuhan. Guys, saya menjumpai juga jemaat MCC yang jauh-jauh di ujung dunia, di Pakistan, di Taiwan, di Malaysia, di Singapura, juga yang ada di Florida, Amerika, Las Vegas, Amerika, juga di Sydney, Australia, juga yang ada di Yordania yang baru saja berangkat bulan ini ke Yordania. Halo, apa kabar? Semua sehat? Semua aman? Semua dalam perlindungan Tuhan? Padang, kota yang saya cintai, kota di mana saya mulai pergerakan dengan luar biasa untuk menyanyikan nyanyian Indonesia di sana. Kita bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita bangsa Indonesia menempatkan tatanan kesatuan dan persatuan. Tuhan memberkati kota Padang. Tuhan mencintai kota Padang. Tuhan akan melawat kota Padang. Amin. Haleluya. Buat orang-orang yang terbaru di dalam pelayanan misi khusus untuk Sumba Timur, saya membuat video anak suku bernyanyi untuk Sumba Timur, Sumba Timur, Sumba Timur.
bersinar menghiasi suasana pagi. Damainya turunlah berkati. Suara anak bernyanyi mengangkat nyanyian surgawi. Alam pun mendengar kidungnya. Sungai pun mengalir membawa berita sejahtera, menyejukkan hati yang dengar. Bukit pantulkan gema alam pujian, langit terbuka mendengar sorak pujian. Basahi umatmu dengan bersihnya embunmu, menjadi kekasih hatimu. Dari lelapnya kantuk jiwa, tiap mulut kan nyanyi agungkan, sorakan pujian, bangunkan umatnya yang lemah, tebarkan kebaikan di bumi. Di Sumba Timur, kiranya Sumba Timur semarak karena Sumba dicintai Tuhan, karena Sumba menjadi kota yang didambakan Tuhan untuk melawat umatnya di sana. Tuhan memberkati, haleluya. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Rema hari ini dari Lukas 19 ayat ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Paul Franklin Cruz, sejak kecil ia tertarik akan kegiatan radio, di mana ia bercita-cita menggunakan teknologi radio ini untuk sebuah sarana penginjilan. Ia lulus sekolah Alkitab dari Central Bible College dari The Assemblies of God, dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Springfield. Paul mulai karirnya di dunia penyiaran dan membantu untuk membangun stasiun pendidikan AM KCBI
di mana di kampus saat itu ia masih menjadi mahasiswa di Springfield, di Central Bible Institute and Seminary. Tahun 1957, Paul menjadi penyiar radio di KRSD di Rapid City, South Dakota, dan berkembang pesat dan ia menjadi direktur program. Tak lama kemudian ia dipromosikan jadi manajer stasiun KRSD TV, yaitu afiliasi dengan NBC Rapid City. Paul memproduksi begitu banyak film tentang misi, dan juga dia mengisahkan perjalanan hidup seorang misionari di dalam pelayanan di pedalaman. Ia menyediakan bahan-bahan audiovisual serta alat bantu untuk mengajar anak-anak supaya anak-anak mulai mencintai tentang misi ke suku-suku pedalaman. Tahun 1973, dan dia dengan istrinya akhirnya dia mendirikan The Trinity Broadcasting Network atau TBN, di mana sejak TBN bertumbuh sehingga menjadi jaringan TV Kristen yang terbesar di Amerika Serikat. Bahkan akhirnya menjadi televisi terbesar kedua di Amerika Serikat. Dan program ini menjadi penyiaran agama terbesar di dunia, menjangkau semua benua dan disiarkan lebih dari 20.000 stasiun televisi. 20.000 stasiun televisi dan internet. Semua itu berawal dari hobi radio yang disertai dengan visi yang sejalan dengan kerinduan Tuhan. Mengerti guys? Sejalan dengan kerinduan Tuhan. Bukan hanya menghasilkan berkat materi, tetapi juga berhasil menyelamatkan banyak jiwa melalui siaran radio dan televisi. Menjalani sebuah perjalanan misi, kita harus benar-benar menyiapkan mental hati kita, karena kita akan mendaki perbukitan pegunungan, bukan hanya satu gunung. Kali ini kami melewati 7 gunung yang kami harus lewati, dan kami ditemani dengan penduduk asli yang menjemput kami. Mereka ikut membawakan semua perbekalan kami untuk kami mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Ada beras yang kami bawa, ada ikan asin yang kami bawa, ada minyak goreng, telur, dan ada mie instan yang kami bawa. Mulai senja hari kami berjalan, kami melintasi beberapa hutan di sana. Dan kalau engkau melihat guys, pemandangan ini sungguh luar biasa, karena kami melewati beberapa gunung di balik ini. Kami berjalan dengan sukacita, karena harapan kami dapat bertemu dengan orang-orang yang kami nanti-nantikan, yaitu suku-suku pedalaman. Inilah tempat di mana kami kunjungi, dan inilah pemandangan yang tidak mungkin kita bisa terulang lagi kalau tidak punya hati. Tetapi kalau kita punya hati guys, kita pasti akan mengulangi untuk jalan kembali ke sana, untuk mengunjungi kembali, untuk bertemu kembali dengan para suku-suku di pedalaman. Sungguh indah pemandangan Nusantara. Inilah Indonesia, hutannya yang luar biasa. Ada perbedaan dengan hutan-hutan di luar. Kalau di Indonesia, segala macam pohon tumbuh di sana.
Begitu indah perjalanannya, suara burung berkicau, angin semilir yang luar biasa enaknya. Tetapi guys, kadang ketika kita menaiki sebuah gunung atau perbukitan, tiba-tiba kita bisa kehilangan nafas karena ada satu hayang hampa udara. Memang hanya beberapa meter saja, tetapi kita bisa gugup karena kita tidak bisa bernafas karena ada hampa udara. Tetapi puji nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang menolong kita, sehingga kita tetap sukacita. Kita jalani tempat ini, dan inilah di mana kami berkumpul bersama-sama dengan para penduduk di sana untuk ikut kebaktian kebangunan rohani. Puji nama Tuhan. Jahat, itu jahat. Itu jahat, itu jahat. Saya mencuri, aku menganggar. Saya berbohong, aku mau dapat. Itu jahat, itu jahat. Itulah Tuhan katakan, kalau orang yang tidak kenal Tuhan, hatinya jahat. Itu pasti jahat. Silakan, langit ini, langit ya, langit tertutup, ditutup, tidak didengar Tuhan doa. Mana nepe kue sembahyang? Berdoa kue, Tuhan tidak dengar. Tapi nepe kue Yesus, Tuhan tidak dengar. Karena berdosa, karena kita silakan. Tapi orang yang bertobat, tahu bertobat, bertobat itu jalannya begini. Kalau dulu jalannya begini, bertobat itu begini, balik, negori, berbalik. Kalau dulu suka minum-minuman, suka mabuk-mabukan, bertobat. Itu karena dia. Kalau dulu suka mukul orang, suka tampar istri, bertobat. Madea. Kalau dulu suka mencuri, bertobat. Madea. Kalau dulu suka benci, bertobat. Madea. Kalau dulu suka hatinya marah, bertobat. Madea. Amin. Ketika bertobat, kue Yesus mendengar, karena langit terbuka. Amin. Selamat pagi. Apa ini kita? Mangkoni. Ini ada di Kampung Bunikaya. Orang-orangnya hebat. Ini orang-orangnya hebat. Siapa nama? Raso. Ros. Lalu Is. Os Is. Ini supaya jadi rasa cinta. Saya positif kok. Amin. Ya. Amin. Dan tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya. Pakai belok kan Bonenggaya ya. Ini tinggal di Bonenggaya. Ya, pakai maju kan Bonenggaya. Amin. Amin. Ya. Saya nanti kalau bawa tongkat, saya ingat Bapak apa? Iya menjadi patung kan itu kan. Iya. Ya. Ya. Ya, Tuhan berkati ya. Oke. Kita doa ya. Ya doa. Sembahyang. Tuhan Yesus, aku memberkati Ibu Negaya, memberkati kepala suku ini dalam nama Yesus, supaya dia kuat, sehat, dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus aku memberkatinya Tuhan. Amin. Amin. Oke. Watch good my YouTube video from your friend. Of course, you guys might be following me already on my channel King of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support, and until next time, peace.
Guys, aku meluncurkan buku autobiografiku tentang misi, yang mana sejak awal aku mengenal dan merindukan bagaimana aku bisa terjun dalam dunia misi. Judul buku itu adalah Autobiografi Sebuah Misiologi Peranakan. Saya rasa ini boleh menjadi berkat bagi semua teman-teman yang rindu untuk pelayanan misi. Buku saya didukung oleh Bapak Budi Setiawan, Jamie Untoro, juga Bapak H.L. Mantiri. Semua adalah orang-orang yang luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Andreas Anangguru Yewangwe, Bapak Bovi Rory, Bapak Daniel Alexander, Bapak Paul Erwijaya, juga Bapak Edi Leo, serta Bapak Hendrik Ruru, dan terakhir adalah istri saya Joyce Marcella Rooroh. Semua ini adalah mereka-mereka yang terjun di dalam pelayanan misi, mereka-mereka yang hidup berdampak bagi Indonesia. Saya sangat bersyukur sebab mereka mau dan berkenan mendukung buku saya. Ada satu hal yang saya perlu ceritakan, guys. Bagaimana kehidupan ini bermula. Hidup adalah jalinan cerita. Cerita di mana saya memulai hari ini dengan berbagi Injil, berbagi informasi tentang Injil dan semangat. Kisah di mana saya selalu melangkah untuk Injil dan menemukan tantangan-tantangan yang selalu baru. Setiap langkah menuntut saya untuk selalu maju terus untuk bercerita tentang Injil dan memahaminya. Hidup selalu memberi kesempatan untuk berbagi kebahagiaan, berbagi kebersamaan. Untuk mengawali dari cerita ini, mulai dari buku autobiografiku. Kiranya, guys, engkau dapat mengerti bagaimana luar biasanya sebuah misi, perjalanan misi ke suku-suku pedalaman yang saya lakukan, dan itu merupakan sebuah kesempatan dan kebahagiaan. Selalu ada cerita Injil dalam hidup saya. Ketika saya melihat begitu banyak orang berjalan, lalu lalang, manusia berjejal mencari kelangsungan hidupnya. Mereka mempunyai pikiran jalan masing-masing, mereka punya kepentingan masing-masing. Dosa pun berlomba merasuki sebuah target bagi kehancuran manusia. Para misionaris dikerahkan untuk cepat menjangkau jiwa-jiwa bagi Injilnya, supaya mereka dapat diselamatkan. Saya pun bergerak berjalan mencari jiwa yang terhilang jauh di daerah suku-suku pedalaman. Sebuah perjalanan misi Injil yang rasanya mustahil dilakukan. Dan apa yang kutemukan, kutuliskan dalam buku ini sebagai warisan ilmu bagi generasi di bawahku nantinya. Autobiografi Sebuah Misiologi Peranakan. Guys, aku dilahirkan di kota Jogja. Inilah tempat rumah orang tuaku di mana aku dilahirkan. Ini ada di daerah Jalan Sayidan, Gondomanan. Ini rumah saya, dan itu ada sebuah patung Yesus yang memberkati kota Yogyakarta. Dan saya tinggal sejak kecil di tempat ini. Hingga hari ini rumah ini masih ada dan masih menjadi milik dari keluarga kami. Aku heran melihat anak-anak pedalaman yang begitu dekat dengan alam,
Aku rindu sekali bisa menjamah mereka. Selalu mimpiku terbayang untuk bisa masuk ke pedalaman. Sejak kecil aku rindu sekali, dan aku bermimpi suatu hari aku bisa naik gunung dan aku bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum pernah kutemui sebelumnya. Aku bisa bertemu dengan orang-orang di suku-suku pedalaman. Aku ketika bertemu dengan orang-orang ini, aku begitu bahagianya, luar biasa hatiku bertemu dengan orang-orang dari suku pedalaman. Aku sangat mencintai mereka dan aku menghormati mereka, sebab mereka adalah bangsa Indonesia yang aku cintai dan aku hormati. Aku begitu bangga berfoto dengan orang-orang dari suku-suku pedalaman. Entah bagaimana gairah rasa cintaku begitu mengalir deras. Aku coba lihat di daerah tempat pembuangan sampah begitu sepi dan tidak ada orang di sana. Tidak ada yang bisa aku jangkau. Begitu seperti dunia ini sudah kotor dengan kotoran. Aku harus cari tempat, aku harus menuju ke suku-suku pedalaman yang belum pernah dijangkau oleh orang. Inilah mimpiku. Aku rindu sekali untuk melangkahkan kakiku, untuk menjadi bagian dari suku-suku pedalaman. Dan inilah hidupku. Aku mengabdikan hidupku untuk melayani Tuhan. Aku coba juga masuk ke UNICEF. Aku coba untuk bisa mengenal bagaimana suku-suku di pedalaman. Dan aku bekerja dengan UNICEF sehingga aku memberikan informasi tentang suku-suku pedalaman, tentang anak-anak yang perlu kesehatan, perlu keamanan, perlu juga mereka ditangani. Guys, tidak semua dari kita sekarang ini memiliki profesi yang menjadi idaman kita sejak kecil. Betul guys? Tetapi mencintai pekerjaan kita adalah satu pilihan. Jadi guys, engkau harus mencintai pekerjaan karena itu merupakan salah satu pilihan hidupmu. Gunakan keahlianmu untuk menjadi sarana penginjilan. Penginjilan yang saya bicarakan ini berbicara seperti yang tadi saya ceritakan tentang Paul Franklin Cruz, di mana panggilan kita adalah mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Ketika kita belajar mulai memanfaatkan waktu dan peluang untuk mewartakan kabar baik tentang Kristus, itu secara tidak langsung itu sudah menyenangkan hati Tuhan, dan kuasanya mulai bekerja di dalam hidupmu. Ketika engkau mulai memanfaatkan waktumu dan peluang yang ada untuk mewartakan kabar Injil Tuhan, secara tidak langsung kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidupmu. Secara tidak langsung Tuhan yang membackup hidupmu, Tuhan yang menolong segala sesuatu yang sulit, Tuhan yang membukakan jalan. Ketika engkau mulai meluangkan, mulai memanfaatkan waktu dan mengerti peluang yang ada untuk mewartakan kabar Injil Tuhan.
Guys, cobalah mulai menggunakan waktu dan peluangmu untuk melihat orang-orang di sekitarmu yang mungkin mereka adalah orang-orang yang tersisihkan. Coba engkau dekati dan cobalah engkau mulai bersaksi tentang kehebatan Tuhan, tentang kabar kasih Tuhan terhadap orang itu, dan undang mereka untuk masuk ke dalam gereja mendengar firman Tuhan. Sebenarnya apa yang dahulu kita katakan sulit, itu akan menjadi mudah sekarang ini. Karena apa? Karena ini adalah waktunya Tuhan bekerja. Jadi segalanya dipermudah oleh Tuhan. Tidak ada yang sulit untuk mendekati orang-orang yang terhilang. Karena apa? Karena Tuhan sendiri sementara bekerja, Dia menjamah orang itu, Dia melembutkan hati orang itu, dan memuaskan kelaparan jiwanya, kelaparan rohani dalam diri mereka. Hari ini, ambillah komitmen untuk mulai mencari siapa saja teman-teman kita yang masih terhilang, mungkin juga keluargamu yang masih terhilang. Doakan, perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Saat itu waktu kita berserah kepada kehendak Tuhan, maka kita akan menerima belas kasihan dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Keluarga kita akan penuh berkat, keluarga kita akan sukacita karena mereka mendapatkan sukacita surgawi. Guys, sebenarnya engkau terlalu banyak alasan untuk menunda dan tidak meluangkan waktu. Sebenarnya orang yang mau ikut di dalam pelayanan pekerjaan misi Tuhan, Tuhan yang akan memberkati pekerjaanmu menjadi sukses. Tuhan akan membawa kita naik, dan terus naik, dan bukan turun. Karena apa? Karena kita dibawa di dalam kemuliaan Tuhan yang ajaib. Engkau akan melihat keajaiban Tuhan karena engkau apa? Hidup di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Sejalan dengan visi Tuhan adalah mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Apa visi Anda hari ini? Apa yang menjadi visi Anda hari ini? Sesuaikah dengan visi dari Tuhan? Apakah kesulitan Anda untuk mengikuti visi Tuhan untuk menyelamatkan jiwa? Apa yang menjadi kesukaranmu? Siapakah yang terlintas dalam pikiranmu untuk diselamatkan? Apa yang engkau rindukan, guys, lakukan untuk membawa mereka yang terhilang kepada Tuhan.
akan segala berkat-berkat dari surga. Dan kita semua ingin tuh diberkati. Kita ingin firman ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Amin. Itu pasti terjadi, ya. Tapi satu hal, kita harus senangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita nggak senangkan hati Tuhan, bagaimana itu akan terjadi dalam hidup kita? Tidak ada satu tangan pun yang sanggup melepaskan. Amin. Kalau tangan Tuhan yang memegang, tangan kue Yesus yang memegang, tidak ada satu kuasa lain yang bisa merebut dari kasih Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada, tidak ada. Karena Yesus yang menciptakan isi dunia ini, Yesus yang memberi nafas hidupmu, Yesus yang bertanggung jawab dalam hidupmu, Yesus yang akan memegang hidupmu. Amin. Haleluya. Luar biasa. Saudaraku, adik-adikku yang dikasih Tuhan, kaum muda yang dikasih Tuhan, hidup kita punya tujuan. Tujuan yang pertama, bukan kita tinggal di dunia ini. Itu bukan tujuan. Tujuan Tuhan adalah kita menetap di surga. Tujuan Tuhan supaya engkau merasakan hidup berkelimpahan dalam Tuhan. Janji-janji Tuhan yang tertulis di Alkitab akan kita rasakan, akan kita baca, akan kita pelajari, akan kita alami dari janji-janji Tuhan. Dan engkau tidak pernah menggantikan Yesus itu dengan apapun juga. Karena engkau mengerti dan menerima berkat surgawi dari surga. Yang pertama, berkat surgawi yang datangnya dari surga.
what's good my YouTube video from your friend Uf. Of course, you guys might be following me already on my channel Thing of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support and until next time, peace. Pelayanan membawa kabar baik ke suku-suku pedalaman atau penginjilan ke suku-suku terabaikan itu bukan kristenisasi. Guys, saya sebagai warga negara Indonesia, saya dididik sejak kecil untuk mencintai lingkungan saya. Saya sejak kecil dididik untuk bergaul dengan tetangga-tetangga saya. Bahkan saya selalu bergaul dengan teman-teman yang ada di bawah di pinggir Kali Code di kota Jogja. Saya bergaul dengan mereka orang-orang kampung. Saya akrab, saya bermain, saya bersukacita dengan mereka. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia, rasa cinta saya terhadap suku-suku bangsa Indonesia itu sudah sejak kecil. Guys, tidak ada kata kristenisasi. Kasih yang diberikan Tuhan terhadap hidup saya, untuk saya diselamatkan, untuk saya dibebaskan dari dosa, untuk saya dibebaskan dari penderitaan, kesukaran hidup, dan dari segala kekhawatiran. Begitu banyak macam masalah di mana Tuhan sudah membebaskan saya. Bahkan pengampunan dosa dari kutuk-kutuk dosa yang saya seharusnya mendapatkannya, Tuhan sudah bebaskan. Itulah yang menjadi kerinduan saya untuk memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa, suku-suku yang terasing, suku-suku yang terabaikan. Membawa Injil ke suku-suku pedalaman itu bukan kristenisasi guys, tetapi adalah buah pemberitaan karena kasih yang saya alami daripada Tuhan. Saya ingin memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Itu bukan kristenisasi, tetapi adalah buah kasih. Buah kasih salah satunya adalah nasionalis. Nasionalis itu cinta akan bangsa. Itu tumbuh bukan dari paham-paham yang saya pelajari, dari buku-buku orang-orang penting, bukan. Nasionalis itu timbul dari kasih saya dari Tuhan untuk mencintai suku-suku bangsa yang terasing. Oleh sebab itu, saya tidak akan pernah takut karena saya bukan mengkristenisasikan, tetapi saya membawa kabar baik kepada mereka supaya mereka mendapat pertolongan daripada Tuhan, supaya mereka hidupnya ditolong, supaya hidupnya kesejahteraannya naik, diberkati Tuhan, kesehatannya diberkati Tuhan, hidupnya mapan, hidupnya mulai sejahtera. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, waktu saya masuk ke pedalaman, hati saya, karena saya nasionalisnya saya, cinta akan bangsa, cinta akan suku-suku di bangsa Indonesia, itu karena perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Amin guys, amin. Guys, ada suatu rasa ketidakadilan ketika saya makan enak, lalu saya ingat mereka yang kesulitan mendapatkan makanan. Ada sebuah rasa ketidakadilan waktu saya hidup nyaman, lalu saya melihat saudara-saudara saya yang di suku-suku pedalaman, hidup mereka di dalam keadaan melarat, hidup mereka dalam keadaan penderitaan, kekurangan, dan kemiskinan, hidup di tengah hutan dalam kedinginan. Di situ rasa ketidakadilan saya timbul. Karena apa? Karena kasih. Ada seorang di dalam gangguan jiwa atau ODGJ, di mana Yesus saat itu sengaja lewat daerah Gadara atau di tanah Gerasa di tepi timur Danau Galilea. Di lokasi ini Tuhan membuat mujizat yang besar. Di lokasi itu, di sekitar dermaga ada kuburan, di mana di tempat itu ada orang ODGJ, bukan ODGJ gilanya karena stres, tetapi dia dirasuk oleh setan, dan dia tinggal di kuburan. Begitu banyak orang-orang mengikat dia dengan rantai besi yang kuat, tetapi dia bisa memutuskan, sehingga banyak orang takut, dan dia hidup menyendiri di kuburan bertahun-tahun di sana. Yesus datang untuk melihat orang yang tidak ada gunanya ini. Yesus datang menghampiri kepada orang yang diabaikan oleh masyarakat. Yesus datang kepada orang yang mungkin tidak jadi pilihan di masyarakat itu. Yesus datang dan menyembuhkannya. Diusirnya setan yang ada dalam tubuhnya. Dikatakan firman Tuhan, ada 2000 setan legion yang merasui jiwanya. Saat itu setan mengatakan, biarlah aku pindahkan ke babi-babi. Dan saat itu ada 2000 babi
Dan Yesus mengusir 2000 setan yang ada dalam jiwa orang gila itu. Dan masuklah 2000 babi itu ke jurang. Guys, waktu saya hitung, harga babi di Papua itu bisa sampai 30 juta. Kalau satu ekor 30 juta kali 2000 berarti 60 miliar. Bayangkan satu jiwa, Tuhan sangat menghargai. Bahkan Tuhan Yesus mau menggantikan 60 miliar supaya orang itu sembuh. Pelayanan itu tidak boleh membatasi berapa harganya. Pelayanan itu sesuatu yang kita berikan segalanya bagi kemuliaan Tuhan. Yesus memberi contoh bahwa orang yang diselamatkan di Gadara, pemuda ini, dia diselamatkan Tuhan. Nilai harganya 60 miliar rupiah. Luar biasa. Satu jiwa bagi Tuhan itu mahal. Amin. Oleh sebab itu guys, di tempat ujung-ujung yang tidak pernah kita tahu, di tempat yang terabaikan, di tempat suku-suku pedalaman, begitu mahal harganya, engkau harus pergi ke sana untuk memberitakan kabar baik, mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, dan juga memberkati supaya mereka hidup bahagia dan sejahtera di dunia ini. Amin. Lost people matter to God, and so they must matter to us. The gospel is only good news if it gets there in time. No reserves, no retreats, no regrets. To belong to Jesus is to embrace the nation with Him. Since God is a missionary God, God's people are a missionary people. Di kota Yeriko begitu gempar karena Yesus datang ke kota itu. Begitu banyak orang yang datang ingin melihat Yesus secara terdekat, termasuk seorang bernama Sakeus. Dia juga ingin melihat Yesus secara dekat. Tetapi peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan karena Yesus datang mengunjungi Sakeus di rumahnya. Mengapa menjadi gempar? Karena Sakeus dikatakan sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang tidak mempunyai belas kasihan. Dia menekan rakyat yang pada saat kesulitan ekonomi, dia dengan memberikan pajak yang lebih besar dari sepatut apa yang harus diberikan kepada pemerintahan Romawi. Dan Sakeus menjadi orang yang sangat dibenci, dikenal berdosa, disisihkan masyarakat walaupun jabatannya besar, walaupun dia menjadi orang yang terkenal, yang ditakuti karena dia dengan embel-embel menagih pajak. Tetapi Yesus datang ke rumahnya, Yesus menjumpai Sakeus. Sejak saat itu terjadilah mujizat yang besar di rumah Sakeus. Karena apa? Yesus datang melawat jiwa Sakeus. Sakeus katakan, jika ada yang aku rugikan, aku akan membayarnya 4 kali lipat. Karena apa dia bisa bicara begitu? Karena dia menerima kasih Tuhan, karena dia menerima suatu lawatan Tuhan, sehingga pemikirannya yang jahat diubahkan kasih. Dia bisa melihat rakyat yang menderita, dia mau untuk menolong rakyat yang tidak bisa memiliki uang. Karena apa? Karena kasih yang bekerja di dalam hidup Sakeus. Guys, kalau engkau menelisik tentang keadaan akhir zaman hari-hari ini, engkau dapat mengkomparkan dengan the Bible atau dengan Injil, di mana dikatakan dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Guys tahu, keadaan akhir zaman itu akan lebih cepat kedatangan Tuhan ketika umat Tuhan, ketika gereja Tuhan, ketika engkau guys mau memberitakan Injil sampai ke suku-suku bangsa yang terasing, sampai suku-suku bangsa yang terpelosok, yang terabaikan. Ketika engkau sampai di sana, Injil diberitakan, di situ mulai kesudahan alam. Will be preached through all the world for a witness to all mankind, and the end will come. And the end will come ketika engkau memberitakan Injil.
Kitab Injil Matius mengatakan, dan karena makin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. That many people's love will grow cold. Kasih menjadi dingin, manusia menjadi individualitas, manusia tidak malu memamerkan kekayaan di sosmed, manusia tidak lihat begitu banyak orang yang hari ini berjuang untuk makan saja sulit, begitu banyak orang yang terpuruk karena sakit tidak bisa punya uang untuk berobat. Tetapi mengapa manusia menjadi dingin kasihnya, tidak memiliki belas kasihan? Itu tanda bahwa dunia akan segera berakhir. Guys, inilah tanda-tanda bahwa dunia akan berakhir karena kasih manusia, belas kasihan manusia menjadi dingin, menjadi beku. Dikatakan lagi, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, itu tanda-tanda akhir zaman, itu tanda-tanda bahwa dunia segera kiamat. You will see the awful horror. It will be standing in the holy place. The awful horror, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang horror, sesuatu yang menakutkan, karena ketika melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Ini sudah terjadi. Banyak orang mengatakan kata-kata Tuhan. Banyak orang memakai kata-kata bijaksana. Banyak orang memakai kata-kata indah. Dia berdiri di tempat kudus, padahal hidupnya kotor, padahal hidupnya tidak benar, padahal hidupnya jauh dari kasih karunia Tuhan, padahal hidupnya hidup dengan setan-setan, hidupnya penuh kekejian, dan dia berdiri di tempat kekudusan. Di situ akhir zaman sudah mulai. Amin, guys. Guys, ikuti video saya. Ketika saya menyeberangi lautan yang deras, ketika saya menyeberangi lautan yang dalam, ketika saya menyeberangi sungai, ketika saya naik gunung, naik perbukitan, 7 bukit yang saya naiki, ketika saya berjam-jam jalan kaki untuk mencari seorang yang terhilang. Ikuti, guys. Engkau akan melihat bagaimana cakrawala mission konser ini. Engkau akan lihat, engkau akan terbuka horizonmu, engkau akan terbuka wawasanmu. Begitu bangsa Indonesia butuh keringatmu, butuh air matamu, butuh kesungguhan hatimu, butuh cucuran darahmu, butuh uangmu untuk menolong mereka. Ikuti video saya. Tuhan memberkati. Oke, guys, Tuhan memberkati. Kiranya engkau mendapat berkat dan inspirasi dari video saya kali ini, dari The Mission Concert in this video. God bless. diagungkan Raja, diagungkan, kau 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 diagungkan Raja, diagungkan tinggi. Mari
pujinya, Kau diagungkan selamanya, agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah, surga bumi bersukacita dalam namanya. Kau diagungkan Raja, diagungkan tinggi. Kau diagungkan Raja, diagungkan tinggi. Kau diagungkan dunia, Kau diagungkan selamanya, agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah, surga bumi bersukacita.